saudara-saudari semua dan saudara-saudari yang ada di mana saja yang mengikuti acara ini. Sore hari ini, malam hari ini kita berdialog dengan Pak Eko Teguh tentang bagaimana mensikapi bencana erupsi Gunung Leutobi, terutama untuk masyarakat yang terkena dampak dari erupsi ini. Bagi yang belum mengenal Pak Eko Teguh, beliau ini adalah ya kurang lebih begitu. Nah, ini dengan latar belakang studinya itu dia ini S3 Geologi, mengajar di Universitas Veteran Yogyakarta. Tanggal 17 yang akan datang minggu depan, dua minggu lagi akan dikukuhkan sebagai guru besar di universitas itu. Ya. Dia studinya geologi, lalu mata kuliah yang diampu di UMPTN Veteran itu, kalau saya tidak salah ini vulkanologi dan manajemen bencana geologis. Ya. Pada awal bencana ini saya mengontak beliau omong tentang bagaimana sikap kita. Lalu kebetulan minggu ini dia ada di sini, dia ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat asesmen tentang situasi di wilayah bencana ini dan rekomendasinya kepada KLH. Kita punya kesempatan yang baik untuk berdialog dengan beliau. Kita berikan kesempatan pertama kepada Pak Eko untuk menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Sesudah itu kita berdiskusi bersama-sama. Nanti mereka yang ada di lapangan itu juga, terutama para pengungsi, boleh juga mengajukan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Baik, kita mulai dengan sedikit pemaparan dari Pak Eko. Silakan. Ya, boleh di slide berikutnya. Nah, tujuannya sebenarnya sederhana saja. Jadi sengaja saya jalan-jalan ngobrol begitu, ketemu para pihak. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana penanganan darurat yang dilakukan oleh kawan-kawan itu kalau sebenarnya ada checklist tapi terlalu ribet tentang penanganan darurat lewat dua hal. Pertama adalah standar bantuan kemanusiaan untuk kualitas dan akuntabilitas, jadi CAS itu. Yang satunya SNI tentang layanan kemanusiaan. Nah, di dalam itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan itu. Lantas juga melakukan asesmen kesesuaian rencana lokasi dengan kaji cepat terhadap komponen-komponen geologi dan tata lingkungan. Dan terakhir juga kira-kira rekomendasinya apa ya, gitu ya next. Nah, sebagai pengantar bahwa gunung ini erupsi sejak tanggal 4 kemarin, lantas ada 3 kali erupsi besar tanggal 7 dan 9 yang itu menjadi catatan. Dan yang menarik bahwa 9 orang meninggal dan itu wajar. Tapi yang baru adalah erupsi ini merubah bentuk kawahnya. Jadi dan ini biasa terjadi. Jadi di banyak gunung api itu erupsi merubah. Termasuk estimasi erupsi yang berubah juga menjadikan kayak gitu. Nah, dan biasanya juga muncul ekstrim. Tapi kalau menurut saya sih Leutobi nggak terlalu ekstrim lah. Yang saya bilang ekstrim misalnya Merapi dari cenderung erupsi ke barat jadi ke selatan. Ya, dari yang tadinya guguran kubah menjadi eksplosif sangat kuat. Nah, ini juga begitu. Jadi erupsi ini merubah dan ada hal-hal baru yang menarik untuk dicermati dari sisi gunungnya. Slide berikutnya. Nah, ini gambar comotan yang disebarkan oleh teman-teman grup WA Kebencanaan Geologi PVMBG. Ya. Yang bisa dilihat di sini sebenarnya adalah gunung ini telah melakukan erupsi dan memberikan dampaknya perubahan secara penting tentang kemana arah utamanya. Slide berikutnya.
Dan kemana sebenarnya abu? Maaf ini PDF sebenarnya yang di sini nanti kalau dapat file aslinya bisa disetel videonya. Nah ini adalah arah kecenderungan yang bergeser dari northeast tapi juga ke northwest gitu dan sebaran abunya banyak ke sana sehingga jumlah volume yang nggak lazim ini menjadi mengagetkan bagi kita. Termasuk ini bisa. Oh, lasernya. Lasernya aja ya. Oh ya, laser aja. Ya, jadi kalau kita baca peta KRB-nya, itu jatuhan batu itu kira-kira di radius 2 lah gitu. Tapi ini sampai ke 6. Nah, pertanyaannya menjadi begini, apakah itu karena besaran erupsinya atau karena berubahnya mulutnya gitu ya, jendelanya gitu, yang ada di sana itu. Nah, dugaannya ada 2. Karena sehingga menjadi lebih luas, ditemui di 4,5 kilometer. Nah, ada di sekitar radius ini. Kalau kita lihat KRB yang lama itu hanya kecil aja, di sini kecil 1, di sini kecil 2, sekarang menjadi 1 besar begitu. Dan ini menjadi pertimbangan besok untuk KRB-nya itu berubah. Slide berikutnya itu data erupsi tanggal 13 ya. Nah, ini ketika sudah berubah ini yang menjadi menarik. Dulu hanya kecil-kecil begitu, ya. Erupsinya kecil, energinya kecil, tapi yang kemarin besar sehingga sini. Nah, banyak tempat yang semula tidak kena menjadi terkena gitu. Yang tadinya abu menjadi pasir sampai kerikil gitu. Yang tadinya kerikil kena di batu gitu. Ini sehingga perlu adaptasi kalau misalnya kita berkegiatan di situ. Jadi ini istilah saya melewati kebiasaan dari KRB-nya. Slide berikutnya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat perubahan kebiasaannya adalah ini. Seumur-umur seminari itu nggak pernah kena. Tapi ini menjadi kena. Dan sebenarnya menarik kalau belajar dari cerita Gunung Kelut itu, jadi kalau ini rontok misalnya, ini tidak berarti sebenarnya ada daya tahan yang bisa dilakukan. Tapi hal lain kalau misalnya kita belajar Kelut itu tidak ini landai, tapi dia tinggi begitu sehingga dia langsung turun jatuh nggak sampai merusak bangunan. Ini yang saya sebut tadi ketika pasir geser menjadi kerikil, kerikil menjadi batu. Contoh di salah satu rumah ada batu jatuh di depan rumahnya, bagian sudut sininya karena getaran ya rontok. Bagian sudut sininya tidak. Jadi ini menunjukkan gangguan getarannya sektor tempatan di sini. Jadi enggak semua rumah ini tidak karena getaran erupsi. Jadi di beberapa gunung Merapi misalnya getaran erupsinya kuat sampai rumah ini kena semuanya gitu. Ini jadi tidak. Bisa kita lihat abunya, ketebalannya, ini juga sayangnya saya nggak punya mahasiswa di sini. Yang Kelut kemarin saya mobilisir mahasiswa, jadi ketahuan. Terus slide berikutnya. Nah, ada ada urusan satu darurat dan berikutnya adalah pasca darurat. Ini yang saya sebut ada bahan bacaan yang bisa dipakai untuk menilai apakah penanganan darurat kita cukup baik, bisa diperbaiki atau tidak. Gitu. Biasa kalau penanganan darurat itu riwah gitu, tapi ini untuk memudahkan kita sana. Slide berikutnya. Nah, saya hanya komentar kecil-kecil aja. Misalnya ada pertanyaan yang apakah para penyedia layanan itu punya akuntabilitas? Kalau dilihat di sini ya semuanya itu pernah melakukan kegiatan. Ini semua lembaga kemanusiaan nasional itu, BNPB, Kemensos, ya. Baik yang memang ada mandatori, tapi juga ada yang voluntary gitu. Lantas juga
apakah mereka memahami ya, tentang bagaimana perlindungan. Ya. Nah, faktanya bahwa di sana ada satu tenda penonton untuk keluarga, lantas juga satu kelas untuk 50 orang sampai minggu ketiga. Nah, ada sebuah catatan kebutuhan ruang. Jadi kalau sampai hari 1 sampai seminggu, orang itu hanya butuh ruang 1 meter, gitu. Artinya buat tidur aja cukup. Tapi begitu hari bertambah, itu kebutuhan ruangnya bertambah itu. Nah, pelayanan kebencanaan, bantuan kemanusiaan harus mengikuti itu gitu. Nah, ini menjadi menarik kalau malah sebaliknya. Jadi ada ruang-ruang yang buat belajar digunakan untuk pengungsian dan yang belajarnya di tenda. Mungkin setelah ini siapa tahu lantas ada ide, mari kita balik biar anak-anak kita sekolah, lantas kita menata ulang tenda-tenda kita. Nah, ada penyedia layanan tentang pasokan air dan sanitasi, perilaku hidup bersih. Detail sih di dalamnya, tapi kalau kita lihat MCK laki-laki dan perempuan belum dipisah. Lantas juga jumlahnya di bawah standar, rata-rata 1:50. Kalau kita buka Sphere itu di 1:20, atau di ini 1:25. Nggak ada MCK yang digunakan penyandang disabilitas dan ketercukupan air masih rendah. Itu sebenarnya di kiri kanannya itu ada ininya, Pak. Saya udah ngecek ada tambahannya, ada tempat ini, tapi memang yang hidup satu itu di sekolah, tapi tangga-tangganya bisa diakses. Untungnya ada tetangganya itu. Jadi rata-rata di situ. Lantas ada misalnya ketahanan pangan gizi yang setiap tempat itu ada 1, 2. Tapi yang menarik bahwa ada dapur khusus gizi buat balita. Jadi untuk urusan makan ini menurut saya paling aman. Mungkin lebih aman dibanding di rumah sendiri. Jadi ada gizi balita, ada gizi itu. Ada tulisan yang jangan makan makanan tambahan. Nah, jadi nggak boleh itu makan makanan temil-temil itu oleh dapur umum anak-anak itu. Jadi menarik. Jadi masih ada yang baik apa, yang butuh diperbaiki lagi mana gitu. Slide berikutnya, ya, lantas persyaratan bagi pemukiman. Nah, saya melihat hunian sementara nanti ada nyambung di berikutnya yang disiapkan Sen Tempur itu. Lantas juga layanan setiap barak juga sudah ada, lantas juga penggunaan sekolah itu yang menjadikan sekolah lebih pendek. Anak-anak panas nanti jadi malas, sudah berkeliaran di mana-mana. Ya kayak libur aja bermain begitu. Lantas juga layanan ternak yang nggak ada gitu. Jadi saya melihat di beberapa termasuk di seminari itu di belakang ada ternaknya, saya tanya ini suka dikunjungi enggak? Tapi ada beberapa orang yang ngasih makan anjing, masih itu ada. Moga-moga enggak ada ternak dan hewan yang mati karena kita terlantarkan. Lantas juga layanan ekonomi, kegiatan ekonomi, ke kebun, ini belum. Jadi sebulan ini masih tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi seharapnya bergeser ini menjadi bisa melakukan mulai membersihkan kebun, membersihkan pohon kelapa, karena ada cerita bahwa kelapa saya ratusan, tapi kalau gini ini terus gimana? Kelapa moga-moga seperti aren nggak terlalu terganggu ya dengan abu. Tapi kalau ini memang perlu dibersihkan kayu-kayunya. Nah, perlu segera kembali ke kebun. Tapi yang tidak tersedia adalah moda transportasi dari tempat pengungsian ke tempat semula. Tidak di semua pengungsian ada. Ada yang disediakan Polri gitu. Tapi ada catatan lain misalnya, dulu ada, terus sekarang nggak ada, uangnya sudah habis. Jadi, oh ya, slide berikutnya.
Nah, kalau dibaca lewat standar inti kemanusiaan, di respon kemanusiaan misalnya, apakah gini, ketika kita membutuhkan sebagai penyintas, itu ada pertanyaan enggak? Sebagian besar enggak? Jadi orang memberi saja misalnya itu. Dan ini kalau di panitia biasanya dia punya catatan kebutuhan gitu. Lantas juga di sekolah baik ini kan menjadi dua hal, satu sekolah bagi penyintas dan berikutnya sekolah bagi warga. Nah di beberapa tempat sudah ada penyintas dimasukkan sekolah ke sana, jadi bareng-bareng begitu. Ini menjadi menarik. Lantas bagaimana ada dampak negatif gitu. Nah muncul misalnya bukan merasa nggak adil, tapi misalnya kadang-kadang kita terlalu fokus ke penyintas, lupa ke tetangganya penyintas itu. Baik itu yang di pengungsian besar maupun di pengungsian mandiri. Jadi rasanya menjadi perlu nanti mempertimbangkan bagaimana warga-warga di sana. Jadi agar nggak jadi merasa di warga negara nomor 2. Karena warga nomor 1-nya sekarang sudah penyintas. Lantas hak mereka dijamin oleh hukum atau tidak gitu. Ya, nah sementara ini nggak ada catatan-catatan untuk itu gitu. Kalau ditanyain orang juga nggak ini Tapi berapa penyintas tuh pokoknya menjalani hidup aja. Apa yang dimaui pemerintah dilakukan gitu. Ya dari satu sisi bagus, tapi di satu sisi lain menjadi kayak landai ininya untuk perbaikan diri. Slide berikutnya. Terhadap mekanisme pengaduan ada enggak? Saya belum melihat ada tulisan atau jawaban misalnya apa yang pengen dikeluhkan gitu. Jadi sebagian besar penyintas itu masih hidup itu udah bersyukur. Jadi jangan menuntut yang lain lah. Itu menjadi kalimat yang ini. Wah saya hidup ini. Jadi nah, tapi kalau dibaca dari pemilik mandat, misalnya gitu, kalau saya tanya dengan tidak secara langsung gitu, misalnya, wah bisa mandi 2 kali, misalnya gitu, bisa ini atau ada ember banyak itu kenapa diisi air gitu, atau tentang ya itu kalau nggak nyimpan air nanti kita nggak dapat air. Jadi ada jawaban kan akhirnya bahwa air itu kurang, tapi kalau ditanya air kurang enggak, kita tuh udah bersyukur lah, hidup aja bersyukur, ngapain gini. Tapi artinya itu buat apa? Buat nyimpen air. Loh kenapa? Ya kalau enggak nanti enggak dapat. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh juga harus melingkar-lingkar. Gitu. Lantas juga jumlah relawan yang berkurang. Cari dari lembaga pemerintah yang sebenarnya keguruan yang lain tuh hadir, tapi kadang-kadang ya menemani jadi bahasanya gini. Teman-teman OPD itu ya bersyukur masih menemani walaupun jadi seolah-olah penyintas juga nongkrong ngopi. Yang rajin ibu-ibu saya nggak tahu nulis di mana tapi ingat betul semua ibu-ibu telah bekerja yang heboh gitu. Tapi kalau bapak-bapaknya tidak karena bapak-bapaknya nggak enak nganggur gitu. Biasanya kalau ke sana ngajak ibu-ibunya, jadi ibu-ibunya yang bekerja di dapur, bapaknya yang jadi penyintas sambil merokok. Moga-moga ini bukan hoax ya, tapi ceritanya teman-teman beneran. Karena saya nggak ini, tapi berdasarkan cerita gitu. Nih, lantas bantuan seperti apa gitu. Nah, ini yang di bawah. Jadi relawan perempuan itu lebih tanpa mengecilkan para laki-laki. Udah ngerokok, ngopi, nggak kerja. Tambah saya yang cuma nongkrong di sana. Nah, lantas juga teman-teman relawan juga punya komunikasi yang cukup baik. Tapi jumlah relawan memang cenderung menurun dan kawan-kawan relawan kemanusiaan itu banyak bagus. Tapi kan juga namanya relawan juga ada tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Nah, penjadwalan itu yang ini. Ya. Nah, tentang bahwa
apakah lembaga itu mengelola dengan efektif efisien? Kalau dari versi teman-teman penyintas itu ada yang nggak tahu lah sih, pokoknya banyak gitu yang terlibat. Gitu. Ya syukur. Slide berikutnya. Ini kayaknya salah posisi, tapi ini adalah cerita tentang yang paling yang paling riwah. Mungkin slide berikutnya dulu sebelum ini biar gampang nih, kayaknya saya salah masang slide berikutnya. Nah, Huntara dan Huntap. Di hunian sementara itu dikabarkan akan dibangun 442 unit, dibangun oleh tentara. Nah, itu digunakan bagi 2000 kakak gitu. Ini sepertinya perlu kalau kebijakan ini ada, perlu belajar dari berbagai buku panduan lah gitu, tentang Huntara. Karena Huntara itu standarnya satu keluarga itu satu Huntara dan minimal 2 ruang. Ya, jadi kalau misalnya ada 4x6, jadi 2x2 meter depan, 2x2 meter belakang, itu udah mulai dibuat seperti itu. Ada dapur sendiri atau bersama-sama, silakan. Karena kebutuhan hidup sebuah keluarga itu sudah mulai dibangun di sana. Gitu. Sambil menunggu Huntapnya. Nah kalau masih seperti ini, saya juga belum dapat berapa per unit itu ukurannya berapa. Ini kan sama juga masuk ke tenda lagi, cuma bentuknya aja yang beda. Nah moga-moga ini disadari sehingga nanti bisa diingatkan kembali ke teman-teman di ini. Jadi satu keluarga, satu Huntara itu menjadi wajib gitu. Slide berikutnya di hunian tetap ya. Nah ada 3 lokasi. Kalau nama-nama lokasi salah saya minta maaf. Ya. Jadi ada 3 lokasi. Yang menarik bahwa di lokasi yang diusulkan oleh Pemda Plotim itu ditolak BNPB. Itu kalau versi bahasanya teman-teman kehutanan. Jadi ada di Nobolero dan ada di Lewolaga, 100 hektar. Nah, karena itu ditolak, maka BNPB meminta, boleh jadi karena pertimbangannya begini. Pemerintah pusat, saya nyebutnya BNPB, tapi boleh jadi itu bukan BNPB, misalnya Kemenko Kesra yang kemarin ke sini. Boleh jadi kalau Kemenko Kesra, sekarang bukan Kemenko Kesra namanya, Kemenko PMK, kalau ngomong dengan ulayat itu kesulitan. Maka dia memilih tempat yang Lewoloroh itu, yang yang hutan. Yang nomor 2 ini. Yang perbatasan dia. Perbatasan dan statusnya hutan. Ini yang 100 hektar dimintanya. Tapi di sini ternyata hutan ini kan sudah, ada sebagian hutan lindung, ada jadikan hutan desa, sebagian hutan warga begitu. Sebelumnya yang itu, pengelolaan hutan berbasis komunitas itu. Nah, sehingga ditolak ini oleh teman-teman yang di sana. Sehingga bahasanya muncul yang menarik, saya suka itu. Ini pemerintah ini gimana loh, mau menyelamatkan korban, tapi malah mengorbankan orang selamat. Saya punya jargon baru. Gitu. Jadi di situ dan banyak orang ya, yang nggak sepakat ditaruh di situ. Nah izinnya juga kalau menurut Kemenko Kesra sudah ada, Kemenko PMK itu ada. Tapi dari kehutanan yang saya tangkap diskusi tadi belum. Nah sehingga menarik mempertimbangkan itu. Nah gambar-gambar yang tadi saya balik nah ini adalah kondisi itu gitu. Jadi kondisi hutannya sebenarnya sudah menjadi hutan yang dikelola warga juga gitu. Ada yang masih bagus, ada yang enggak gitu. Ya. Nah ini adalah teman-teman yang dari kehutanan untuk mengukur memilihkan yang dari 100 hektar itu seberapa gitu. Karena di perintah Kemenko, tapi juga kalau saya lihat hati kecilnya itu juga
buat jangan di sinilah gitu, karena di sini udah tempat yang harusnya dilindungi, yang harusnya itu kok enggak. Mereka juga menyebutkan tempat-tempat lain, salah satunya adalah 100 hektar yang diajukan ini. Ini perlu didiskusikan lagi, cross check apakah memang pemerintah daerah sudah mengajukan dan ditolak. Slide berikutnya, Om yang bawah lagi. Nah, ini rencana yang ada. Jadi memang tidak semua relokasi, tidak semua perbaikan, dan ini sebenarnya yang menarik gitu. Ada radius, tapi juga ada sektor. Nah, sektornya itu yang nanti berubah-ubah. Kan perlu dicermati lagi. Jadi misalnya ini yang relokasi ini statusnya seperti apa? Nah, saya pemikiran yang paling sederhana sebenarnya adalah relokasi itu sebagai pemukiman, tapi aset itu tidak direlokasi. Jadi jangan sampai merelokasi aset. Tinggal bagaimana mensikapi ini. Saya sebenarnya tadi memasukkan perubahan status itu orang harus bagaimana, tapi lupa nggak saya masukkan. Jadi pemikirannya bahwa ini adalah para pemilik aset di tempatnya yang sekarang di sini, gitu ya. Nanti kalau dia digeser ke tempat lain, maka aset di sini itu harus tetap. Jadi jangan sampai dia kehilangan asetnya. Gitu. Nah, diskusi dengan teman-teman PVMBG ya, yang sebenarnya jangan itu adalah pemukiman tetap, gitu. Atau yang tidak bisa dibuat fleksibel. Jadi misalnya di kawasan-kawasan mana yang bisa dikembangkan pariwisata, perkebunan, ya, itu juga tetap diolah aja, tidak dikosongkan. Ada kebijakan yang pernah nggak pas itu terjadi di Sleman Merapi yang tiba-tiba dibuat daerah yang nggak boleh. Slide berikutnya. Nah, ini ketika mau diplotkan sebenarnya ada pilihan-pilihan misalnya. Di sini ya karena trennya ada di 5 gitu. Jauhnya di maksimal di 4 kemarin. Ya perlu kalau begitu memilih lokasi Huntara itu di radius 5. Kita nggak memakai di radius 7 karena radius 7 itu kan dibicara itu. Bahkan ini nanti bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan perkembangannya. Ya. Jadi sampai sekarang jatuhan batu itu ini. Kalau pasir abu itu bisa dikelola dengan cara yang lain lah, nggak harus pergi. Slide berikutnya. Nah, karena Huntara itulah menutup lahan, gitu, maka harapannya sebenarnya tempat-tempat yang ketersediaan airnya terjaga. Saya belum menanyakan ke teman-teman yang di Huntara, gitu. Apakah airnya ini di sini ada? Gitu. Saya takutnya lupa bikin Huntara, lupa menyiapkan airnya. Gitu. Nah, jadi perlu di tempat-tempat yang terdeskripsikan di sini, yang agar airnya itu tersedia. Oh, habis ini. Slide berikutnya, berada pada vulkanik Regosol karena teman-teman ini kan sebagian besar petani gitu. Nah, jadi kemungkinan bisa mengolah lahan di daerahnya kalau memang di tempat-tempat ada daerah-daerah yang di kampung yang di 3 sampai 4 kilo itu ngobrolnya udah, aduh saya kayaknya nggak bisa, batunya udah gede-gede seperti gini gitu. Saya mau minta pindah tempat dan sekaligus tanahnya. Saya nggak tahu bagaimana cara lobbynya. Tapi itu yang menjadi diskusi. Slide berikutnya, ini sepertinya diskusi para ulayat itu yang memungkinkan seseorang itu bisa menggarap gitu. Nah, ada tempat-tempat yang kemiringannya lebih dari 20. Itu yang perlu dihindari gitu. Nah, walaupun misalnya kemarin teman-teman yang saya ajak ngobrol itu misalnya, oh di sini nggak apa-apa nanti diratakan. Jadi
persyaratan kayak gini sebenarnya menurut saya suka ditabrak oleh teman-teman yang pengen membangun. Jadi kehutanan cerita, wah ini di sini ada sungainya, nanti diratakan, di sini ada ini, nanti di gini gitu. Jadi prinsipnya seolah-olah ya kalau dia udah menetapkan di situ ya di situ gitu. Nah, jadi pendekatan yang ekologis itu sama sekali nggak dipikirkan. Slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau memang ada di situ, maka yang perlu diperhatikan bahwa jangan sampai naruh itu memunculkan masalah bagi penyintas dan warga lokal. Jangan sampai memunculkan kerusakan ekologis dalam jangka panjang. Ini yang menjadi bacaan kita bersama. Biasanya ketika ini alasannya kemarin ketika saya tanyakan juga, loh kenapa dipilih ini, apakah nggak tahu kalau ini begini? Oh sudah disampaikan Pak, katanya darurat itu boleh di mana-mana. Wah ini menurut saya darurat tersesat ini. Jadi perlu diperhatikan ini dalam jangka panjang seperti apa. Slide berikutnya. Nah, kalau kita baca sebenarnya sederhana saja gitu. Jadi ya karena ada rekomendasi, ada catatan dari PVMBG gitu. Ya, kita boleh mulai pulang membersihkan rumah dengan batasan radius seperti yang disampaikan PVMBG. Tapi saya kemarin dapat cerita gitu. Membersihkan rumah itu pamali gitu. Karena menurut nenek moyang nggak boleh. Terus saya tanya, ibu bapak itu tanyanya ke siapa yang bilang, ke ini gitu. Apakah ibu itu yang bilang atau bapak itu yang bilang itu pernah lihat erupsi sebelum segede ini gitu. Nggak tahu, kayaknya nggak juga, orang seumuran saya aja nggak tahu gitu. Nah, saya begini gitu, rumah itu menurut saya harus dibersihkan, kebun harus dibersihkan. Kalau tidak, nanti bisa dimiliki orang lain. Ya, jadi ini kita perlu hati-hati terhadap itu. Jadi kampanyenya ya gitu. Tapi kalau di pamali itu, nanti ternyata misalnya saya punya perusahaan pengen ngusir, saya bilang gitu aja, jangan di situ, jangan dibersihkan pamali ya. Padahal niatnya buruk. Lantas kenapa membersihkan itu untuk memberi kegiatan sosial ekonomi yang real, nyata dan bisa dimulai. Lantas untuk penanganan darurat itu seperti yang dimandatkan oleh berbagai panduan standar keputusan menteri, kepala badan, itu ya mari dipakai. Gitu. Karena banyak panduan yang itu dilupakan aja. Gitu. Lantas poin hunian sementara ya disusulkan juga keputusan menteri dalam kondisi darurat itu seperti ada. Lantas juga lokasi untap itu perlu disesuaikan dengan kepentingan sosial ekonomi ekologis ya, yang nggak munculkan risiko baru. Jadi kesannya jalan-jalan berproses ini ada begini, saya minta maaf. Ya. Ada penggunaan kesempatan tadi. Saya masih hidup itu untung. Gitu. Nah sehingga dilayani apa saja itu ya udah. Gitu. Padahal sebenarnya melakukan pelayanan sebagai pekerja kemanusiaan itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya gitu. Jadi ini yang diinikan. Nah jadi perlu bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di satu sisi itu, dan juga bagi warga mengetahui apa yang seharusnya hak kewajiban yang dilakukan. Salah satunya adalah sebenarnya hak menerima yang baik, juga tanggung jawab melakukan pelayanan pada dirinya sendiri, pada pihak lain. Penyintas itu tidak dikebiri ke semua peran sertanya, termasuk dalam menolong dirinya dan temannya. Kemarin saya mendapat cerita begitu, jadi misalnya, ya udah kami duduk-duduk aja Pak. Udah sebulan duduk-duduk gitu. Ya harus mengikuti itu. Nah, bacaannya seperti itu, jadi kayaknya sebenarnya klik lagi ada nggak? Ada yang mau bertanya untuk kejelasan dan lain sebagainya. Silakan, Ignas, tolong beri dia mic, satu mic, situ mic, kepada Ignas.
Baik, terima kasih Pak Eko untuk penjelasan yang bagus untuk saya sekurang-kurangnya. Hal terakhir sebagai rekomendasi dari Pak Eko, warga diminta untuk mulai pulang dan membersihkan rumah. Iya, saya itu mendapat WA, saya pernah mengatakan bahwa saya kira saat ini kalian sudah bisa pulang sebetulnya, abunya sudah mulai turun. Tapi mereka katakan, Pater, ini gunung ini kita tahu dia pernah meletus itu hari tahun ini. Pada awal itu cukup kuat kita sangka dia sudah akan berhenti. Sekarang ini dia sudah meletus lebih besar. Kami pulang jaminan apa untuk dia akan abunya sudah selesai atau meletus lebih besar lagi? Itu masih dalam ketakutan dan trauma warga. Pertanyaan saya, dari bacaan Pak Eko sebagai ahli dalam hal ini, apakah gejala untuk bisa erupsi lebih besar itu masih ada atau tidak untuk meyakinkan warga dalam rekomendasi terakhir itu? Terima kasih. Oke, silakan. Iya, di catatan itu bahwa selalu tindakan itu berkonsultasi dengan vulkanologi. Saya pribadi nggak bisa tahu sekarang ini masih meletus lagi atau tidak. Tapi dengan membaca semua tanda bahwa ada kecenderungan, oh dia sekarang sedang pelan, dia sekarang sedang apa. Berkomunikasi dengan PVMBG itu salah satu caranya. Nah, dengan membuka misalnya di Magma Indonesia, kalau dicari lantas diklik Lewotobi begitu, kita bisa melihat apa aja sampai pada seismografnya itu seperti apa, ya. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah, karena lantas jadi selain radius statusnya masih tetap 4, selain radius itu kan radiusnya udah diturunkan. Nah berarti tempat-tempat yang di luar itu kita bisa, kalaupun di situ kita juga bisa cek di sana, kita bisa berkomunikasi. Maksudnya berkomunikasi itu loh yang penting gitu. Jadi jangan sampai, walaupun yang di lain itu adalah keberanian. Tapi maksudnya kalau tidak, seolah-olah tidak didorong bahwa pulang ini nggak berarti langsung tinggal di situ ya Pater. Yang kayak saya tadi bilang, tidak semua pos itu ada moda jenguk rumah, misalnya itu. Ya. Nah harusnya kalau ada itu menarik gitu. Jadi saya nggak, sekali lagi saya urusan hafal menghafal itu buruk. Jadi ngobrol, oh kami suka pagi itu ada bisa ke sana, ada polisi antar, misalnya itu. Oh bagus itu gitu. Atau kami numpang apa, gitu. Atau kami ada kendaraan. Nah maksud saya, lakukanlah menjenguk rumah itu. Tapi kalau, aduh Bapak, saya setiap menjenguk rumah nangis, takut tuh. Oh iya jangan. Tapi di radius berapa? Wah saya itu radiusnya kira-kira di bawah 4. Bagian rumah paling tinggi sendiri, ya janganlah itu. Jadi di putarannya di angka 7, di angka 6 ya gitu. Saya bilang kenapa itu dilakukan dan komunikasi itu penting. Karena petugas vulkanologi setiap hari itu juga masuk ke jalan sana gitu. Ya. Iya, jadi kawan-kawan kami itu juga ketika kami tadi ke sana juga, Mas izin saya mau kemana? Oh, kemana? Ke sana gitu. Oh iya. Ya, selesai ngobrol, foto-foto, lihat ini itu gitu. Oh datanya ada di Magma Indonesia ya. Oh ya udah, berarti semua orang sebenarnya bisa ngeklik itu gitu. Ya. Jadi kalau gonjangannya gede gini ya jangan kemana-mana. Kalau tidak kita samperin. Itu bisa jadi berkomunikasi dengan PVMBG dan kalau bicara tahu gak itu ya agak tebakan manggis tapi gejala itu kelihatan. Gitu. Nih, dari kita bisa melakukan. Jadi tolong jangan sampai kesempatan untuk melihat rumah, membersihkan rumah itu dibiarkan jadi nggak digunakan. Itu Pater. Menurut saya.
Nanti kalau ada yang mau bertanya dari dari pengungsi atau siapa saja yang ikut di dalam pertemuan ini bisa lewat itu. Oke. Pak Eko hanya mau sambung lagi sedikit tadi. Kalau Pak Eko lewat di Boru itu yang sebenarnya cukup jauh di luar itu tuh. Di luar itu, di dalam peta bencana itu dia ada di 7 kalau saya tidak salah. Itu kebanyakan orang sudah ada. Dia kalau kamu lewat. Tapi yang lain-lain itu jalan masuknya pun ditutup oleh pihak aparat itu. Ditutup dan ditulis itu tidak boleh masuk. Jadi kalau anjuranmu tadi itu orang tidak bisa masuk kan gitu loh. Lalu yang berikut juga mereka mau bersihkan apa lagi? Rumahnya itu sudah bocor semua. Mayoritas 80-90% itu rumah itu sudah bocor semua karena sudah 1 tahun lebih itu itu abu vulkanik menerjang rumah-rumah itu lalu sudah bocor semua. Jadi itu yang terjadi. Jadi bagaimana dengan anjuranmu tadi orang boleh pulang bersihkan rumah dan lain sebagainya. Pun juga kalau sudah bocor gitu. Memang pasti ada begini. Bapak ini karena nggak di situ gitu. Iya kan? Itu kan jadi memang ini. Ya, karena Bapak nggak di situ jadi ngomongnya begitu. Tapi maksud saya begini. Dengan menjenguk rumah itu bahasa saya buruk ya. Kita ini masih manusia juga gitu loh. Jadi terhadap rumah, nah nanti kalau gitu Pater, bocor dalam setahun ini mari kita pikirkan. Ada loh yang nggak bocor gitu. Seminari itu ada yang habis bocor juga, tapi ada yang utuh ya. Kita contoh aja yang utuh itu, misalnya pakai semen, misalnya gitu loh. Jadi bisa dilakukan itu. Gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Saya mungkin flashback ke belakang ya, peristiwa 3 malam ya 00 waktu vulkan letusan erupsi, dan ini erupsi ini sebenarnya sudah mulai dengan tanggal 1 malam di tanggal 2 Januari sudah berkepanjangan nih. Yang saya masih belum sempat mengerti kenapa ya ini kan ada korban sambil tidak mengurangi rasa hormat dengan yang sudah meninggal, Suster Nicolin dan lain-lain. Kok bisa ya sudah 2024 tapi tidak bisa diantisipasi atau deteksi bahwa ini sudah mau letusan dahsyat ini nih. Kenapa tidak memobilisasi dari pihak apa ya? Keluar gitu loh. Karena itu kan tempat publik semua di situ. Ada seminari Hokeng, ratusan siswa, ada paroki, ada santisima, ada postulan dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal kita tahu di luar sana tuh biasanya gampang sekali. Kalau seandainya sudah status sudah begini, orang sudah memobilisasi warga nih, evakuasi keluar. Tapi kemarin saya rasa seperti mati konyol gitu loh. Ya oke. Mungkin dengan tambahan dengan ini, pertanyaan dari orang ini, mohon penjelasan dari aspek vulkanologi, apa penyebab lubang yang terjadi dengan diameter yang cukup besar pada beberapa wilayah di sekitar letusan gunung? Apakah karena benturan material vulkanik? Silakan. Tambah itu dan yang tadi. Mengapa? Apakah tidak bisa dideteksi lebih awal dan disampaikan kepada masyarakat? Karena 1 hari sebelum dinaikkan levelnya ke level 4 ya. Yang di gunung itu. Lalu tiba-tiba tidak ada pengumuman, barang itu sudah meledak besar. Iya. Jadi bicara gunung itu sudah bicara ruang dan waktu. Bicara ruang itu bicara tentang KRB 1, 2, 3 dan radius. Nah, yang orang lupa itu adalah bicara waktu dalam status normal, waspada, siaga, awas. Awas itu bisa jadi ada erupsi. Waspada ya, itu boleh jadi ada erupsi, tapi erupsi maksimalnya itu pasti di awas. Jadi ini yang pernah saya sampaikan Pak Turbet juga. 120 orang lah meninggal di Semeru. Itu dalam status gunung apinya itu siaga, nggak awas. Gitu. Tapi 1 orang meninggal di Kelut itu dalam status erupsi pasca status ya, selang 2 jam orang mengosongkan tempat.
Nah, sebenarnya kewajiban menyiapkan diri, mengosongkan, itu bukan hanya ketika awas itu. Ketika normal, statusnya normal, gunung api sampai puncak tertingginya, itu bebas mau diapa-apain. Kalau statusnya normal. Ya. Nah, baik ketika ada waspada, maka kita semuanya namanya waspada gitu. Ada hal-hal, ini tadi yang saya maaf lupa nggak masukin di sini. Ada tindakan yang harus dilakukan ketika waspada. Misalnya mulai membuka KRB, mendatakan siapa kelompok rentan, mikirkan sistem peringatan, jalur evakuasi. Gitu. Jadi kalau itu waspada. Siaga itu berarti semua sistem dapur umum dan macam-macam itu harusnya sudah bekerja, disiapkan. Ya. Sehingga ketika sudah naik, belum awas tapi naik, semua orang sebenarnya itu di zaman sekarang itu tahu ini gitu. Ya. Tapi ketika kita lupa tidak berkomunikasi, berproses itu gitu, ya tadi kenapa nggak ada mobilisir? Ini sebenarnya kita semuanya, saya bilang kita tadi ya bisa warga, bisa BPBD, bisa TNI, bisa Polri, bisa relawan, bisa apa. Ya mari. Nah, membuka status itu. Nah, sehingga akan lebih baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, apa yang terjadi itu buat saya memang bagian dari kita lupa mensikapi itu. Nanti habis ini mungkin kapan itu kalau sini saya ngobrol lagi yang datanya lengkap dengan membaca. Jadi kita nggak bisa menumpukan semuanya itu ke PVMBG. Ya, karena PVMBG pun dia hanya memberi peringatan. Keputusan bergerak itu ada di BPBD, di pemerintah. Sebenarnya di pemerintah daerah, ya bupati yang menyampaikan. Tapi rakyat itu punya, makanya di kami di PRBBK itu istilah mengungsi itu beda dengan diungsikan. Pada masanya ada peristiwa kayak gitu. Nah, jadi maksudnya itu bahwa sikap kita terhadap tahap-tahap sebelumnya itu tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Oke. Dan itu ada gitu loh. Itu ada di standar kesiapsiagaan masyarakat. Tapi begini Pak Eko, pertanyaan dia tadi. Kalau tadi kamu sebut di mana gunung mana yang 150 orang mati? Di Semeru itu kan mereka mati kena lahar dingin kan? Mereka lewat di kali. Itu kan bisa sebelum bisa sesudahnya kan? Lahar dingin itu sudah ada kan gitu lah. Tapi yang ini terjadi nih orang mati karena lontaran batu pijar dari gunung itu langsung. Jadi maksud pertanyaan dia tuh, kalau dibilang, apakah hal macam begini tuh tidak bisa dideteksi lebih awal? Kalau dibilang dicari bedanya beda, dicari samanya sama. Samanya apa? Tidak memperhatikan diskusi ketika itu terjadi. Gitu. Jadi di Semeru itu udah dikasih tahu, ini lontoran semakin banyak ini, lu masih di situ aja gitu tuh ada gitu. Nah artinya bahwa kita nggak nyari salahnya, tapi ada mekanisme komunikasi yang perlu kita perbaiki. Itulah kira-kira di sana. Ini kesempatan. Jadi kalau gitu ya sama di beberapa tempat pilih. Kalau gitu kita nggak harus mengosongkan. Ya selama kita kesiapsiagaan, sistem peringatannya bagus, evakuasinya jalannya bagus, ya kenapa enggak ya seperti yang saya contohkan tadi. Ketika normal itu di mana gunung itu bisa kita kunjungi. Ya. Ketika waspada, hati-hati. Semakin ke sini semakin hati-hati. Oke. Itu aja. Coba yang itu tadi. Apakah secara ilmiah? Ya. Ada kecenderungan, tapi enggak semuanya bisa dilihat. Jadi misalnya begini. Kalau erupsinya karena guguran kubah gitu, maka dalam volume tertentu dia akan longsor. Jadi erupsinya akan terjadi. Gitu. Kalau normal pada tekanan berapa, tutupnya ini sudah bisa kebuka, maka ada. Tapi kalau jadi dari kejadian-kejadian itu memang ada, tapi jangan sampai siklus itu dipandang
sebagaimana siklus pagi dan siang dan malam gitu loh. Nah, ya, jadi siklus itu kisarannya siklus hidup orang, siklus ya itu juga ini. Jadi gejala itu di apa ya? Ya dibaca, ya dinikmati. Oh ini gunung ini, tapi anomali pasti ada. Anomali Sinabung misalnya. Ya, ratusan tahun diem, tahu-tahu aktif. Sampai budaya orang Sinabung itu nggak tahu bahwa gunung itu meletus gitu. Oh, jadi nggak ada budaya gunung. Seperti anak Ranaka itu juga. Nah, iya. Tidak pernah diketahui tiba-tiba meletus tahun apa? Dalam 80-an kalau tidak salah. Ya. Nah, tapi bahwa setiap apa namanya erupsi itu ada gejalanya. Tinggal seberapa. Sekarang ini lagi naik selamat, nggak ada pernah gunung itu ini tahu-tahu statusnya naik. Jadi ya seperti itu. Tapi ada misalnya Lokon itu ya setiap tahun dia erupsi. Jadi ada gitu. Nah, ada yang memang begini bagus gitu. Ada yang nah Lewotobi ini bagian yang mana misalnya. Tapi pasti ada ini. Saya sampai bergoronya begini. Kalau kita nggak bisa membaca gejalanya, mengetahui gitu, ya apa gunanya vulkanologi? Gitu. Sebagai lembaga yang terbaik. Gitu. Ya, nah tapi komunikasi dengan itu yang kadang-kadang kita slap. Egon pernah kita ingat kan? Zaman dulu, ini dulu sekali. Apa vulkanologinya kirim fax, faxnya ke Pemda. Barangnya ada di mana? Kan itu cerita yang lucu, keselip barangnya. Jadi itu cerita pada masanya, komunikasi yang berbeda gitu ya. Sekarang tuh ya mesti ada, yang kadang-kadang ya dilihat lucu ya lucu, tapi kadang-kadang gimana. Jadi ini mereka ini kan peta rawan bencananya kan sudah ada. Tapi tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat gitu lah. Sama seperti Egon itu baru dicetak setelah letusan terjadi. Padahal sudah dikasih ke Pemda itu sudah beberapa bulan sebelumnya. Jadi mumpung gini sekarang gitu, pasti gunung itu akan meletus lagi atau siapa yang dengar. Saya sering kampanye gini, tolong di HP-nya itu ada inaris personal. Kita tahu kita di kawasan rawan bencana apa. Ya. Ada Magma Indonesia, ada Info BMKG, ada Siponi untuk kualitas udara. Nah, jadi dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan mau gunung, mau gempa, mau tsunami, begitu. Sekarang kan sudah ada itunya, Pater. Oke. Ada yang siapa lagi mau tanya? Atau ada di situ? Ya satu orang baca dulu itu, coba. Ya silakan, kau baca di situ. Ini dari Tasman Muda. Berada pada rentang cincin api, Ring of Fire, apakah letusan Lewotobi akan trigger gunung api yang lainnya? Yes, selama ini enggak. Jadi Ring of Fire itu dimaknainya bahwa ada subduksi dimulai dari Aceh, Selatan Jawa, Sunda Kecil sampai Filipina, ya sampai ke sana. Nah, subduksi itu memunculkan gempa di satu sisi, lantas di zona Benioff-nya akan muncul sumber magmanya. Dia akan ke permukaan menjadi gunung api di bagian yang lemah. Gitu. Nah, gunung api satu dengan yang lainnya itu berbeda kantung magmanya. Ya. Nah kalau berdekatan biasanya satu tapi berbeda suparental mamahnya. Jadi beda-beda gitu. Jadi satu gunung api dengan gunung api lain itu bukan kayak penyakit menular gitu maksudnya. Yang sini erupsi sana ikut erupsi itu ya. Tidak. Tapi ini Lewotobi perempuan, yang ini kan aktif kan ya. Lewotobi laki-laki. Lewotobi perempuan itu kan cuma jaraknya cuma 2 kilo itu. Ya nanti dilihat aja di datanya Lewotobi perempuan itu ada peningkatan ini atau tidak. Kalau enggak ya enggak. Artinya bahwa mungkin ada gede di ini berpisah jadi suparental yang sendiri, ini yang aktif, ini yang tidak. Cerita macam kayak gitu pernah terjadi juga di Sinabung dengan Toba.
Jadi kita ini kan satu ya. Wah, jadi kita sinabung nanti dengan sinabung si Bayak bisa kayak Toba bareng gitu. Nah, jadi diskusi angin itu bikin takut yang karena itu gitu. Jadi iya. Ini Pak Eko betul karena saya mengerti pertanyaan ini karena waktu erupsi kan gunung di sekitarnya ini juga statusnya naik. Misalnya gunung Iya di Ende, di Rokatenda. Sehingga orang tuh bingung ya, apakah memungkinkan misalnya gunung yang berdekatan gini meletusnya bersamaan. Itu kebetulan aja. Oh kebetulan. Oke. Kebetulan kompak. Oke, Pak Eko ini tadi Pak Eko sampaikan bahwa sebaiknya sekarang orang masih bisa datang untuk bersihkan rumah, bersihkan kebun dan lain sebagainya. Artinya orang boleh pergi datang kan gitu. Oke. Tapi kalau kita dengar dalam kebijakannya pemerintah itu seolah-olah jalan keluarnya itu cuma relokasi. Sementara kalau saya lihat peta rawan bencana itu ada yang misalnya boru kedang itu ada di luar sama sekali dari itu jarak yang 7 kilo itu. Kenapa mereka itu harus dipindahkan? Dan mereka yang ada misalnya Hokeng Jaya, apalagi Bolorona segala macam itu kan mereka juga punya kebebasan untuk kembali ke tempatnya. Kalau mereka berani kan, hanya mereka perlu tahu kapan mereka harus bergeser kalau dia dalam keadaan bahaya kan gitu lah. Mengapa ini jalan keluar yang disampaikan oleh pemerintah itu cuma soal relokasi, tapi bukan membantu orang untuk kembali ke tempatnya dan memperbaiki mereka punya rumah. Bahkan sekarang ini kita lihat ada SMP yang sudah ditutup di Hokeng. Sekarang sudah tutup resmi, itu milik suster. Di seminari itu, uskup sudah ada di satu podcast itu, uskup bicara tentang apakah ditutup atau tidak itu nanti kita lihat dulu dan sebagainya. Mengapa orang langsung pikir tentang mesti pindah gitu? Ya, memang ajakan untuk pindah itu salah satu dari cara menghadapi ancaman. Ya. Jadi resminya itu kan banyak cara ya. Jadi menghindar itu salah satunya. Mendistribusikan itu yang lain. Menahan itu salah satu. Beradaptasi dengan ini banyak caranya itu. Nah, boleh jadi pemerintah itu sukanya seperti itu. Ya kalau misalnya mau dipilah, ya, saya pikir perlu itu dipilah. Tempat mana yang sebenarnya tidak harus direlokasi, ya. Tetap aja di sana. Nah, tapi tentu setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Pindah itu aman dari bahaya yang ini, tapi akan berisiko dengan ancaman lain di tempat baru, ya kan? Risiko lain itu kan harus pasti dilihat ya. Oh pindah ke sini, tapi ada risikonya misalnya kesulitan air, ruangnya terbatas, jauh dari kebun, itulah risiko yang lain yang perlu dipertimbangkan. Oh kalau tidak pindah, ya, misalnya ada risiko yang lain. Oh berarti ancamannya tetap sama, berarti saya harus meningkatkan kesiapsiagaan. Jalan. Kayak gitu ya. Nah, template kalau saya bilang template relokasi itu memang banyak dipakai dari putusan pemerintah. Tapi kalau kita bilang kalau pengen menikmati itu ya, yang sering sampaikan ya relokasi aja gitu. Nanti kita punya 2 rumah. Ya, itu banyak teman-teman di Merapi, ya udah jadi ada rumah di atas, ada rumah di bawah gitu. Tapi itu juga jadi boros gitu. Yang menarik ya sebenarnya kerentanan di kita itu apa sih? Ya, oh kalau ternyata memang masalahnya itu ada di abu sampai kerikil yang jatuh sehingga butuh kuat, ya itu yang dijawab. Semua pilihan. Ada cerita bahwa setiap kejadian bencana itu adalah proses pembelajaran. Ya, jadi Pak Samsul, kepala BNPB yang pertama itu begitu. Setiap itu pembelajaran. Nah setiap pembelajaran itu harus disikapi. Sehingga jangan sampai jawaban atas setiap pembelajaran itu template juga gitu. Ini ngungsi ini, ngungsi ini, ngungsi. Banyak cara yang bisa lebih baik dan itu menjadikan kita lebih pintar. Moga-moga
ini nanti kita ada kesempatan untuk mendiskusikan, oh saya harus mengungsi karena begini. Nah, saya menyikapinya rumah kebun saya itu seperti ini. Misalnya, oke saya nggak usah mengungsi, atau saya punya 2 rumah, atau saya nggak mau ke situ, saya pindah ke sini. Kalau perlu tanah yang di atas itu ditukar guling. Itu kan ada pilihan-pilihan yang harusnya dibuka. Gitu. Ikhlas, sambung ini? Nah, silakan. Ya, sekedar komentar dan sharing sebetulnya. Waktu letusan Gunung Roketenda, itu kan semua warga direlokasi di Pulau Besar kan. Tapi yang terjadi, kita mau katakan berapa, 1 atau 2% berhasil. Atau mungkin tidak sampai, karena sekarang itu saya ingat hanya 5 keluarga atau 4 keluarga ya, 4 keluarga. Nah, belajar dari pengalaman itu kan kalau kita lihat mereka itu hidup di wilayah yang memang kalau letusan dan macam-macam mereka jauh lebih parah, tapi mereka pulang. Jadi kalau jalan keluar dari pemerintah hanya mau merelokasi, saya tuh menduga bahwa itu juga pasti akan gagal karena orang akan cenderung kembali ke tempat itu. Nah, jadi saya tuh berpikir apakah dalam situasi seperti dengan pengalaman-pengalaman seperti itu yang penting untuk kita adalah bagaimana orang tahu dan sadar bahwa mereka hidup di wilayah bencana. Kalau letusan itu datang mereka mengungsi, tapi kalau tidak mereka akan kembali ke situ. Karena memindahkan orang kan dengan keadaan seperti sekarang ini, mereka hidup di tempat bahwa diberi tempat, tapi mereka rasa yang menjamin hidup mereka itu tempat pertama untuk bisa hidup, harapan hidup lebih baik menurut mereka. Di tempat pengungsian baru, semuanya baru mereka akan mulai dari awal macam gitu. Itu hanya sekedar sharing untuk melihat bahwa kemungkinan besar yang ini kalau diambil oleh pemerintah juga akan gagal. Itu saja prediksi saya. Oke. Jadi itu Pak Eko. Jadi kalau orang di Flores ini tidak ada tanah yang besar. Yang pindahkan orang, terus dia punya kintal, lalu dia punya kebun. Ini kan untuk semua, hampir semuanya petani. Mereka terpaksa harus kembali lagi ke mereka punya kebun itu. Dan itu jaraknya cukup jauh. Sama sekali tidak efektif. Jadi mengapa tidak dipikirkan soal kesiapsiagaan bencananya? Jangan tanyain saya, tanyain Ya maksudnya, ya kita diskusi kan? Iya. Karena kamu kan berkecimpung dalam urusan itu dengan para pejabat besar. Kadang-kadang memang menarik gitu, apa ya? Sering saya sampaikan banyak teori. Salah satunya yang paling sederhana begini, teori yang konvensi yang sudah diakui dan orang banyak cerita. Kalau kita di kawasan bencana yang penting satu, gitu, paham risikonya sehingga tahu harus bersikap apa. 2, gitu, kita tuh harus tahu bisa memantau bahayanya. Gitu. Ya. 3, kita tuh harus bisa menyampaikan informasi itu ke pihak lain, sampai ke penyandang disabilitas di sekitar kita. Gitu. 4, kita tuh harus bisa merespon sebagaimana yang kita inginkan selamat. Gitu. Konvensi Bonn 2006 itu pasti ada di buku-buku orang-orang gitu, kecuali nggak pernah baca. Tapi kadang-kadang keputusan itu juga belok juga. Nah, mungkin juga gitu, karena di dalam lembaga pemerintah itu ada kotak kementerian, di dalam kementerian itu ada kotak dirjen, ada kotak kedeputian, maka seolah tolak ukur keberhasilan satu kedeputian yang kedeputian bikin rumah, ya itu tolak ukurnya semakin banyak semakin sukses, misal gitu. Atau yang ini semakin. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala yang apa ya? Yang menarik untuk didiskusikan. Dan banyak kasus yang seperti tadi Pak sampaikan, ya,
gagal, balik. Di banyak lembaga, di banyak negara, relokasi itu adalah pilihan terakhir memang. Dan itu semua orang tahu gitu. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada satu kepentingan sendiri yang menutup dalam tanda petik kecerdasan atau kayak gitu. Kecerdasan anggaran gitu. Baik. Jadi ya kadang-kadang mereka sudah lihat gitu. Kemungkinan untuk mereka apa tuh gampang gitu. Pater yang bilang ya. Kita saya beritahu. Aku cuma ngingetin dia. Oke, Lorenz mungkin ada pesan. Saya baca yang itu. Ya, silakan. Dari Giovanni, selamat malam Pak Eko, minta pendapat Bapak tentang manajemen komunikasi prabencana dari Pemda Kabupaten Flores Timur. Apakah ada informasi dari pemerintah beberapa hari sebelum bencana dan mengatur masyarakat untuk mengungsi? Bagaimana memastikan informasi kebencanaan itu diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat? Ya, nah memang ini di dunia ini nggak ada satu yang ajaib kecuali kalau Tuhan itu membuatkan ajaib. Termasuk bahwa mau lembaga pemerintah, mau warga gitu. Jadi prosesnya memang mau nggak mau kita belajar bersama. Kayak tadi kita tahu di kawasan rawan bencana, maka ayo kita bersama memantau, melihat, bersama menyampaikan, bersama berlatih. Tapi kan boleh jadi itu belum jadi kebiasaan, kalah dengan urusan ekonomi. Jadi kalau kita mencari, itu rajin itu. Tapi begitu melindungi, itu enggak rajin. Ya. Itu di banyak kitab suci juga bilang gitu. Membuat ini rajin, tapi melindungi, memelihara itu setengah mati. Jadi kampanye memelihara itu juga. Nah, dalam konteks ini misalnya bagaimana memastikan pemerintah daerah itu sampai kepada warga yang paling berisiko, ya tentu prosesnya tidak selesai saat itu gitu. Ada proses-proses sebelumnya. Nah, yang menarik biasanya itu sadar kita itu kalau sudah kejadian. Ya. Sebelum kejadian kalau kita ngomong nih di gunung harus begini, gini, ya. Kamu ini kayak mengundang bencana aja gitu. Nanti baru kejadian baru. Ya belum lagi kalau gempa, tsunami. Orang ini pertanyaannya spesifik itu. Iya. Konkret itu. Yang saya mengetahui Pak Eko itu, pemerintah daerah Flores Timur itu beritahu warga tidak tentang barang ini? Saya nggak tahu. Dia tanya aja ke Flores Timur. Berita. Kalau dia, nah, jadi kalau tadi pemerintah daerah, ya, warga punya aplikasi tadi, itu pasti orang saya itu ngikutin juga. Wah, ada kan teman-teman gitu. Iya, sama juga pasti ada gempa di mana itu ini gimana gitu. Dia tapi kan aplikasi. Dia punya jalurnya kan dari pos pemantau terus ke pusat kan? Enggak. Atau jadi kemana? Kalau ada leveling begini, jadi dari kalau ke awas itu sudah dari pos itu bisa menyampaikan ke pemerintah daerah. Langsung ke pemerintah daerah? Iya. Ya, jadi kalau daerah yang macet. Ya, jadi kalau ada status normal, ada siaga awas. Nah. Kalau normal itu memang beritanya itu kalau nggak salah 2 mingguan atau 1 bulanan gitu ya. Ya. Waspada semakin sering, siaga semakin sering, ya. Itu sudah asli sudah banyak keributan di grup WA saya itu bicara gunung-gunung yang ini udah jedap-jedup aja gitu loh. Nah, kalau pemerintah daerah belum itu kan juga mungkin ada yang ya, sebenarnya kan pas, dengan sistem komunikasi sekarang kan gampang sekali kan? Iya. Ini aja, buka aja Mama Indonesia di sekarang. Kita bisa lihat semua gunung di Indonesia. Bisa lihat kameranya, bisa lihat saya sudah buka itu. Yang kan? Itu laporannya besok paginya. Besok pagi setelah itu gunung itu sudah meletus saat malam itu. Jadi ada malam itu kan sekitar jam 1 tuh sudah.
Lalu laporan besok paginya ada. Jadi ini juga repot kita. Kalau orang perlu yang sebelumnya, 10 tahun untuk lakukan. Repotnya kita nggak tahu kalau ininya, nggak tahu ini meletus gitu. Tapi gejala itu bisa dipantau. Gitu. Oke. Ya silakan. Tadi Pak Eko singgung soal penanganan bencana. Saat letusan gunung itu warga melarikan diri dan ada yang mengungsi ke posko utama yang dikelola oleh pemerintah dan ada yang mengungsi mandiri. Nah, baik pengungsi mandiri maupun pemerintah semua warga negara Indonesia. Tapi dalam perhatian itu kelihatan agak diskriminatif. Dalam arti begini, pemerintah daerah lebih fokus memperhatikan warga yang mengungsi di pengungsi utama. Sehingga warga yang mengungsi di mengungsi mandiri itu sering diabaikan. Nah, kalau pemerintah menginginkan agar semua ke utama, sementara pemerintah sendiri juga tidak cukup siap menyediakan fasilitas-fasilitas. Air minumnya, ribuan orang air minumnya tidak ada, MCK tidak ada. Sehingga bagaimana pemerintah memaksa orang untuk bisa pindah ke pengungsi mandiri? Seharusnya pemerintah bersyukur bahwa ada warga yang mengungsi mandiri, itu sudah membantu pemerintah. Mereka sudah sangat membantu pemerintah. Untuk menghindari banyak hal, penyakit, kenyamanan, privatisasi hidup mereka. Dan kita berharap agar pemerintah lah yang mengatur sebuah manajemen pengelolaan yang baik supaya bantuan-bantuan yang tertumpuk di posko utama itu bisa disalurkan ke masyarakat yang mengungsi di mandiri. Karena mereka juga punya status yang sama, pengungsi. Dan itu yang sering kacau di tengah masyarakat yang sering kita hadapi itu, Pater. Itu laporan ya, Pater. Sering, ya. Sebenarnya kalau saya sering bergurau begini, pemerintah yang baik itu pemerintah yang nggak usah ngurus pengungsinya. Karena semua pengungsi itu udah tahu kapan dan kemana dia harus mengungsi. Lewat misalnya desa bersaudara, lewat keluarga bersaudara. Saya sering bergurau begini, di kawasan Gunung Api di Merapi itu, kalau Merapi meningkat sampai itu, berarti saya akan masuk ke kamarnya siapa, kuncinya ditaruh di mana, gitu. Karena udah tahu gitu. Kalau itu terjadi, maka sebenarnya nggak ada usian berusia. Tahun 40, 50, 60-an itu mengungsi itu biasanya ke tempat petinggi gitu, dikelola oleh petinggi ya, karena petingginya banyak ya, kepala desa atau apa ya di situ. Jadi berkembang yang bersaudara ya kumpul dari desa ini pindah ke sana, ke sini bisa ke sana. Kalau ada ngumpul di satu tempat gitu, ya boleh jadi memang ada kedaruratan yang memaksa. Tapi sebenarnya di Gunung Api kalau mau mundur, kita bisa mengatur itu karena ada contoh baik yang bisa kita lihat, yang tadi desa bersaudara atau keluarga bersaudara, harusnya begitu. Dan ketika dia tidak menjadi pengungsi yang masif di satu tempat, ya, menjadi istilahnya pengungsi mandiri begitu, ya tanggung jawab, hak, kewajibannya memang nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dibedakan. Ya. Nah, saya jadi ingat di 2010 erupsi Merapi, ya, saya cerita kemarin ke Pater, di kampus saya itu ada maksimal 2.000, rata-rata di 1.300 pengungsi. Ya. Nah, itu mungkin mandiri ya, karena pemerintah daerah itu nggak pernah nyumbang gitu. Tapi kan kawan-kawan saya nyumbang bertrok-trok gitu, misalnya gitu. Ya karena mereka udah ngerepot ngurusin sendiri gitu. Nah,
ketika banyak bantuan ke kami, saya bilang saya juga membagi ke tempat yang lain. Karena logika itu, bahwa ini bukan untuk kita yang di sini. Walaupun pengungsi ini protes, Mas itu kok dibagi ke sana tuh, kok dibawa keluar, itu kan punya kita. Ya, ini punya kita sebagai pengungsi. Kalau di sini cukup ya dibagi ke sana. Nanti kalau kita kurang gimana? Ya minta. Gitu. Nah, mekanisme itu yang kadang-kadang ini. Dan perlu dipikirkan bahwa distribusi itu perlu cair. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir dengan cara harus disimpan di sini berlama-lama, siapa tahu kurang. Enggak itu. Kan di tempat lain juga gitu. Termasuk ngajarin, saya belum melihat gitu. Pengungsi yang menyimpan barang pribadinya ya, di tempatnya melebihi dari yang dibutuhkan. Jadi misalnya di pengungsi SMP ini gitu, satu keluarga dikasih mie semua, sehingga di tempat pengungsian tuh numpuk mie. Itu sebenarnya cara yang nggak pas. Jangan sebagai pengungsi numpuk itu ngajari nggak bener juga. Ya. Pasti ada tempat lain yang belum dapat itu. Gitu. Ya encer aja. Gitu. Jadi jangan di tempat kolektif bersama gitu. Jangan wah ini dapat nanti. Nah. Ya. Baik, ini dari Januar Bala. Atau mau ngomong langsung, silakan. Tak pikir Bapak John Bala itu kesini tadi. Ini Bala yang lain ya. Ya, ora iso Mas, ora iso. Selamat malam Pak Eko dan Pater Huber Thomas. Saya baru lihat muka lagi setelah respon dari relawan Truk F setelah pengungsian Timur Leste itu. Selamat malam Pater. Selamat. Ya, tanggal 4 November sore, saya dengan teman saya Bung Sila, kami langsung ke kantor PVMBG di Pululara. Tujuan kami ke sana itu untuk bertanya langsung kepada petugas, mengapa tidak ada peringatan yang disampaikan sebelum letusan terjadi. Kami ingin tahu alasan apa. Tapi kemudian jawabannya itu dalam konteks diskusi malam ini itu menjadi bagian dari anomali. Ya, waktu itu petugas PVMBG-nya menjelaskan kepada kami bahwa dia sedang duduk membuat laporan 6 jaman ke pusat di Bandung. Pada saat jam 11.57 malam itu dia kaget semacam terlempar dan dia kira sebenarnya ada petir. Tetapi kemudian dilihat ke gunung dan ternyata gunung meletus. Nah, memang sebelumnya ada hujan dan petir di gunung. Dia duduk menangis dan dia bilang, saya menyesal sekali karena selama ini bertugas dengan baik sekali, tapi malam ini saya tidak sempat menyampaikan peringatan karena bacaan dari alat ini tidak memberikan itu yang perlu disampaikan untuk ada tindakan lebih lanjut. Dan ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari Pak Giovanni tadi. Pola komunikasi apa sehingga pemerintah tidak bisa mengevakuasi warga. Bukan karena pemerintah tidak bisa buat, tetapi karena anomali ini yang memotong mata rantai komunikasi, rakyat harus diselamatkan secepatnya. Ataukah mungkin ada peringatan, tetapi rentang antara peringatan dan erupsi itu terlalu pendek, sehingga tidak ada kesempatan untuk menyampaikan kepada pemerintah dengan jalur komunikasinya, kemudian pemerintah meminta evakuasi terhadap warga. Itu kejadian yang diceritakan oleh petugas PVMBG. Sehingga dari konteks ini, sebenarnya ke depan itu kita perlu sekali edukasi tentang kesiapsiagaan di berbagai level. Mungkin dari segi pendidikan di kurikulum sekolah, tapi dari segi katakanlah keagamaan, ada banyak patir ini. Dalam kursus pernikahan juga perlu ada pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana terhadap suami istri yang mau menikah.
mereka sudah tahu tentang bagaimana siap siaga kalau ada bencana, nanti ada anak, kemana kita harus berlari, apa saja yang perlu kita siapkan. Saya kira ini masih belum cukup kita lakukan. Sehingga ketika terjadi anomali seperti tanggal 3 November, walaupun tidak ada peringatan tapi sudah terjadi, masyarakat sudah punya pengetahuan cukup kemana dia harus pergi, kemana dia harus tuju, supaya dia selamat. Dan dengan sudah. saja Pak. Ya, Terima kasih masukan, terima kasih. ajakan dari dia. Ya, anomali itu benar tidak? Iya, sebenarnya setiap erupsi itu ada tren tapi juga ada anomalinya. Ya, jadi kalau bicara misalnya di Kelut anomalinya itu dari awas ke erupsi 2 jam. Ya, orang sini. Di Merapi kemarin anomalinya itu biasanya 8-12 kilo. Orang jadi kena juga. Di Semeru begitu. Tapi di setiap anomali itu pasti ada, kalau saya masih percaya status berubah sebelum awas, itu prinsip kehati-hatiannya itu memang harus diseriuskan. Iya, harus dilakukan semua itu. Oke, Fenahak, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tadi bisa dengar suara saya? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Iya, dalam pemaparan Pak Eko tadi, Pak Eko bicara juga tentang itu kan keinginan supaya aktivitas ekonomi masyarakat itu kan bisa kembali pulih ya. Dan saya punya pengalaman dengan letusan Rokatenda 10 tahun lalu. Itu waktu pengungsi Rokatenda diungsikan ke Maumere, mereka aktivitas mereka di sekitar kota. Jadi yang laki-laki itu punya aktivitas misalnya bisa ojek atau apa, karena di kota mereka gampang dapat kesibukan gitu. Barusan saya ke 2 minggu lalu ke Putobi, lalu saya perhatikan bagaimana aktivitas di tenda-tenda itu, terutama juga ibu-ibu itu seperti kehilangan kesibukan, tidak punya kesibukan. Dulu di Rokatenda di Maumere, orang Palu'e itu punya kebiasaan menenun. Gitu. Jadi kita yang antarkan bantuan itu juga kita pikirkan tentang itu apa ya, kegiatan-kegiatan alternatif macam itu, menenun, sehingga ibu-ibu itu punya kesibukan itu. Tapi saya perhatikan sekurang-kurangnya di tenda Putobi, entah rupanya karena masyarakat di sekitar Hokeng lebih fokus ke pertanian dan lain-lain, jadi hal-hal seperti menenun itu kurang ya. Jadi dan juga mereka diungsikan ke kampung-kampung nih, lokasi pengungsian itu. Jadi aktivitas ekonomi di sana memang kurang sekali. Atau sekurang-kurangnya pengungsi sulit itu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bisa buat mereka terlibat, dan juga bisa kesibukan yang bisa mendatangkan uang lah katakan macam itu. Sementara itu berbeda sekali dengan yang terjadi di pengungsi Palu'e 10 tahun lalu, 11 tahun lalu. Ya. Sehingga memang rupanya mesti dipikirkan betul itu masyarakat supaya bisa kembali beraktivitas. Itu PR besar untuk Pemda untuk ini ya. Tapi saya dengar dalam kunjungan ini gubernur terpilih baru-baru ini di IFTK, dia bilang itu duit pemerintah itu banyak di pusat itu untuk atur untuk bantuan untuk pengungsi itu. Ya. Jadi rupanya pemerintah masih mau biarkan mereka di tenda pengungsian karena rupanya dana cukup banyak. Gitu. Itu saja 1-2 komentar. KIKN dulu. Ya. Oke, silakan. Komentar sedikit saja. Iya. Itu kan lebih banyak kan anjuran. Nah, ya terima kasih Sarnya. Memang perlu dipilih. Ya. Siapa kita yang kebetulan jadi lembaga kemanusiaan yang ada di sana. Saya jadi ingat, boleh jadi kenapa ibu-ibu rajin tuh salah satunya daripada nganggur membantu gitu. Mungkin itu. Tapi memang perlu dipilih Pak. Jadi jangan sampai selama proses itu ketergantungan menjadi murni sepenuhnya dari bantuan sosial. Itu masalah nanti. Ya. Pak Eko, mungkin ini yang terakhir ya. Apa anjuranmu yang bisa dibuat berbagai pihak, baik oleh Pemda maupun oleh jaringan
kerja kemanusiaan ini terhadap para pengungsi supaya mereka bisa menentukan sikap jauh lebih berani, lebih sadar untuk mereka juga memutuskan di mana mereka hidup. Mereka mau kembali atau mereka ikut saja direlokasi atau mereka relokasi tapi mempertahankan rumahnya yang pertama sehingga mereka punya 2 rumah atau apa yang sebenarnya terjadi. Dan bagaimana persisnya yang berdasarkan pengalaman di yang kerjaan-kerjaan kamu di gunung-gunung lain itu? Ya, kayaknya ke rekomendasi itu. Ya. Tolong ke rekomendasi Om. Ya. Siapapun kita gitu, kalau kita kebetulan lembaga kemanusiaan, ya membantu proses itu. Kalau kita tuh lembaga pemerintah yang membantu proses bagaimana warga yang memungkinkan membersihkan rumah, membersihkan kebunnya itu dipersilakan. Jadi memperpendek waktu kosong ketika dia nggak berproduksi. Itu sambil mengkomunikasikan dengan PVMBG. Menjadikan hubungan dengan PVMBG itu biasa saja gitu. Kayak SMS santai aja ke pos begitu. Ya. Nah semua orang itu ke sana. Jadi ya sesuai perkembangannya dia akan menyusut sampai pada akhirnya selesai. Jadi berkomunikasi aja dengan PVMBG dan semua kita ke lembaga kemanusiaan ke sana. Jadi rumah lantas mengembang menjadi kebun yang dengan demikian maka ya ayo ada nggak bantu moda akses transportasi gitu. Jadi saya melihat karena semuanya berkebun ya, ini kembali untuk tempat-tempat yang masih bisa dilakukan ya dengan komunikasi ke PVMBG yang pertama itu dia dibersihkan karena kalau enggak tuh wah saya udah malas mas di sana itu udah semuanya batu besar-besar oh berarti itu beda cerita. Tapi kalau misalnya isinya abu pasir masih bisa gitu. Lantas kita mau lembaga kemanusiaan, ayo berpikir bahwa ada panduan yang bisa kita baca. Kalau perlu bikin diskusi dengan penyintas, ini loh SNI, ini loh Perban, ini loh Perka, ini loh Kepmen, bahwa kita semua itu harus begini. Sebagai pengungsi, sebagai penyintas, sebagai BPBD, sebagai dinas sosial, seperti apa, sebagai kemanusiaan. Jadi kalau gitu baiknya bersama. Jangan sampai ada yang merasa penyintas itu menuntut baik tapi diam aja misalnya. Enggak gitu, tapi ayo rame-rame gitu. Jadi misalnya sampai penyintas yang baik itulah ketika misalnya masak bersama gitu. Gantian gitu. Selama mesti TNI aja yang masak menurut saya itu belum selesai. Jadi dikurangi. Lantas juga bicara tentang hunian sementara. Ya, jelas kurang. Ya, mari hunian sementara itu jangan dikumpulkan di satu tempat, kita diskusikan di beberapa tempat. Pinjam tanah selama setahun, 2 tahun untuk hunian sementara, agar satu keluarga itu dapat satu rumah. Kalau misalnya ini sekarang bikin pakai yang ini konsentrasi satu tempat saja. Yang bahannya yang baja ringan begitu. Bisa nggak sih sebenarnya nggak harus baja ringan misalnya, yang lain. Nah ini ada TNI 200 ya dibagi di 20 tempat atau dibagi 10 tempat, 20-20an bekerja dengan warga untuk membuat yang mungkin juga nggak harus baja ringan, apalagi yang bisa itu. Yang penting satu keluarga, satu huntara. Satu keluarga, satu huntara baja ringan, satu huntara 4 keluarga baja ringan itu tidak lebih baik dibanding satu keluarga, satu huntara bambu atau terpal gitu. Yang sampai pada kebutuhan itu. Ya kita didiskusikan mau TNI-nya, mau polisinya, mau lembaga pastoral, mau lembaga masjid. Ayo keluarga itu dikeluargakan gitu, tidak di dalam komunal kayak gitu. Lantas kalau udah sementara, selama hunian sementara selesai dalam 2 bulan dengan mekanisme itu satu keluarga, maka orang nggak keburu-buru bicara tentang huntak.
dicek juga apakah saya nggak harus berhuntap gitu, tapi saya harus huntap. Kalau dibuat ya oke, huntap itu pasti lolos standar teknis, makanya nggak saya tulis. Tapi kepentingan sosial, ekonomi, ekologi itu penting. Nah siapapun kita tuh bisa ngajak kayak gitu. Ya, jadi mau semua OPD, mau semua individu tuh kita bisa. Oke, itu kira-kira tentang keluarga. Tapi bagaimana misalnya dengan sekolah? Iya, ya akhirnya kembali kan. Ketika itu saya bicara keluarga mewakili yang paling penting dalam 24 sehari. Ya, kalau mikir sekolah-sekolah gimana? Ya, sekolah ada yang berjalan, sekolah yang ada perlu dihidupi. Nanti juga akan pertanyaannya sama. Bagaimana kalau itu ada kebun? Bagaimana kalau ada tempat wisata? Bagaimana kalau kembali tinggal ayo bersama-sama kita menghidupkan. Seiring itu kembali peringatan dini diperbaiki, latihan juga diperbaiki. Kayak gitu dimulai awal yang 4 tadi. Yuk bareng-bareng memahami risikonya. Ya, risiko rumah yang menghadap ke utara dan ke timur itu beda. Pintu terbuka dan pintu yang masuk dan keluar itu beda. Rumah yang miring terjal dan landai itu beda. Sekolah yang miring terjal landai beda. Sekolah yang bahannya seng dan ini beda. Ya kita cocokkan, gitu. Kita sesuaikan. Kalau gitu sekolah ini harus kayak bagian depan dari gereja itu loh, sudutnya gini. Gitu. Artinya nanti kalau jatuh dia nggak bakal bolong, nggak akan lari aja. Bahannya kalau gitu jangan milih itu. Banyak cara untuk membuat lebih baik, ya. Sehingga pilihannya relokasi itu ada yang paling terakhir. Oke. Saya sebenarnya mau tanya mungkin terakhir. Pak Eko sekarang sudah ke Hokeng dan lihat situasi di situ, dan di sana kita tahu bersama bahwa ada fasilitas publik di sana, termasuk sekolah. Saya tahu bahwa ini jawaban terakhir nanti ada di Bapak Ibu petinggi gereja, tapi menurut Pak Eko sendiri, apa perlu seminari, paroki, dan susteran Santisima itu perlu direlokasi? Apa perlu direlokasi? Iya, kalau saya nggak harus keburu-buru ditentukan relokasi atau tidak, ya mari kita bersihkan, gitu aja, sesuai dengan itu. Mari, nah ini akhirnya pada keputusan nanti, ya, ini perlu relokasi karena alasannya jelas. Tidak perlu karena akan kami buat sekolah yang tadi. Begini ya, biar nggak jatuh ke kepala murid, kan jatuhnya ke samping. Nggak pakai seng ya, ini pakai ini. Ya, jadi ada checklist seperti apa sebenarnya yang akan kita buat di situ. Kalau nggak relokasi tapi tidak melakukan perubahan, ya sama juga bohong, bunuh diri kan gitu. Itu sama berlaku pada keluarga. Saya pokoknya nggak mau di sini, nggak mau relokasi di sana. Lantas ini gimana? Nggak mau pokoknya, mati hidup Tuhan juga. Nah itu udah lain juga cerita. Jadi perlu di checklist itu, Pak. Okay. Jadi ini soal mekanisme kesiapsiagaan bencananya saja kan, gitu loh. Sadar untuk itu. Fande mau terakhir? Ya. Pemerintah menentukan zona merah untuk sebuah wilayah. Dan orang-orang yang berada di zona merah selalu dianjurkan untuk relokasi. Bukan berarti memindahkan mereka dari tempat tinggal mereka yang asli, tapi untuk menghindari resiko anomali tadi. Dan itu dari pengalaman yang sekarang para pengungsi Palui yang berada di Nanghure semua itu, mereka tuh zona merah. Mereka diungsikan tapi tetap kembali berkebun di sana. Sehingga pada waktu letusan berikutnya, pemerintah tidak sibuk lagi untuk bangun camp. Mereka sudah langsung kembali ke mereka punya rumah. Dan mungkin ini cara baik untuk dianjurkan atau diikuti oleh pemerintah. Mereka tetap direlokasi, tapi tidak boleh melarang mereka juga untuk kembali ke rumah untuk dua rumah tadi ya? Ya, dua rumah. Peta kerawanan bencana itu yang 3 itu yang dianjurkan. Tetapi di peta rawan bencana tidak ada yang ada di 3 di sini, yang petanya. Dia ada KRB 3, KRB 2, KRB 1. KRB 3 itu yang dianjurkan untuk
berpindah agak cepat. Boleh tinggal juga sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di KRB di Hokeng ini, Dr. Tobi ini, tidak ada yang ada di KRB 3 itu. Oh iya, itu catatan yang Itu. besok pasti akan ada perubahan. Tapi sebenarnya kembali ya, Pak Ter. Jadi ada apa namanya, contoh Merapi ini menarik. Ada kantor kecamatan tuh di KRB 3. Apa? Kantor kecamatan. Di mana? Pasar di Merapi itu. Oh. Iya. Ya tapi kalau waktunya kosong ya kosong gitu aja. Ya. Ya, sehingga enggak orang. Tapi itu enggak di wilayah Sleman. Yang di Sleman itu terlanjur dikosongkan. Pokoknya didelineasi enggak boleh ada di sini. Tapi pusat pariwisata itu ada di situ gitu. Nah, sehingga dari sisi tata ruang itu ada dalam tanda petik pelanggaran, lantas tuntutannya ya mari bikin sistem kesiapsiagaan yang baik gitu. Mungkin itu yang paling penting itu. Oke. Terima kasih Pak Eko, terima kasih untuk semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun ada di mana saja. Sampai bertemu pada kesempatan berikut. Selamat malam. Malam.